Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, bersyukur untuk pagi hari ini Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, supaya apa yang kami pelajari sungguh ini merupakan satu berkat dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, dan teguran dari Tuhan. Dan pribadi-Mu Roh Kudus, mari mampukan setiap kami untuk bisa meresponi firman Tuhan, terlebih lagi untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali nikmati hadirat Tuhan, kita akan kembali nikmati kehadirannya di dalam ibadah kita. Kita mau menaikkan satu pujian, Yesusku penyelamatku.
Yesus, sungguh Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami Bapa. Tidak ada keselamatan di luar Engkau Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Kami mau percaya, kami mau berharap sepenuhnya Tuhan kepada nama Yesus. Karena hanya di dalam nama itu ya Bapa, kami boleh berharap ya Tuhan seluruh kebaikan atas hidup kami. Bahkan masa kekekalan kami Tuhan ada di dalam jaminan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari keselamatan yang sudah Engkau kerjakan Bapa. Terus Tuhan, Engkau berlindung dan menjaga hidup kami. Kami ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami ada di dalam otoritas-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ajari kami mengasihi Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk hidup melekat kepadamu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus Tuhan belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena begitu besar yang sudah Kau berbuat atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib Engkau Tuhan, besar Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat saat ini Bapa, buat kesehatan, kekuatan, buat berkat-berkat-Mu, buat segala hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami berharga di mata-Mu, setiap kami boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur kalau saat ini Tuhan kumpulkan untuk kami bersama-sama menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin dan membimbing setiap kami. Dan Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, ya Juru Selamat kita layak meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Kita menaikkan satu pujian, Yesuslah pengharapanku. Dengan segenap hati kita mau percaya Dia sanggup melakukan segala yang mustahil.
bersyukur untuk kesempatan saat ini kita juga diperkenankan untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau belajar untuk mengasihi Dia. Kita mau katakan, ini hatiku ingin menyembah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang hidup di dalam hati kami,
Tuhan yang menguasai pikiran dan perasaan kami. Saat yang terindah Bapa, kami mau belajar firman. Sebagaimana pujian ini mewakili dari hati kami. Lihat hati kami rindu mengasihi Engkau. Kiranya dengan firman Tuhan ini juga bagian daripada hati kami untuk mengasihi. Roh Kudus berkaryalah dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti benar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Nya. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam pimpinan dan tuntunan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Salah 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi bagian dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada satu kerinduan besar oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang di Korintus. Apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus? Berdasarkan ayat yang ke-17, ayat yang ke-11 tadi, Paulus menginginkan supaya orang-orang Korintus tidak lagi berkata-kata seperti anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, Paulus juga menginginkan supaya orang-orang Korintus atau jemaat Korintus tidak lagi berpikir seperti anak-anak. Ini yang menjadi pergumulan daripada Paulus. Paulus melihat orang-orang Kristen yang ada di Korintus, mereka walaupun sudah sekian lama mengikuti pengajaran-pengajaran Paulus ataupun rasul-rasul lain, tetapi perkataan mereka, pola pikir mereka masih seperti anak-anak. Maka di dalam ayat 11 tadi Paulus menggambarkan dirinya. Ketika kanak-kanak, dia seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa, tentu Paulus meninggalkan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah salah satu kerinduan daripada Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus. Digambarkan sama seperti halnya manusia bertumbuh, dari bayi naik menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu dewasa. Demikian juga yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Secara rohani Paulus merindukan tidak lagi hidup di dalam kekanak-kanakan, tetapi bertumbuh menjadi dewasa. Gambarannya bagaimana? Ayat yang ke-12. Perhatikan ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Ini digambarkan juga, memang ketika seseorang menerima Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, itu disebut sebagai orang yang lahir baru. Secara rohani, orang yang lahir baru disebut juga sebagai rohani yang masih kanak-kanak. Maka pengenalan akan Tuhan masih samar-samar. Maka pengenalannya akan Kristus masih sedikit, belum banyak. Karena digambarkan tadi masih samar-samar. Seperti itulah kehidupan anak-anak.
Tetapi dari ayat 12 tadi Rasul Paulus menjelaskan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini gambaran suatu saat bahwa ketika bertemu dengan Yesus di mana? Di surga yang mulia, bertatapan muka. Nah, siapa yang berhak dan siapa yang bisa bertemu adalah orang-orang kehidupan kekristenan yang mulai tertata dan menjadi dewasa, akan melihat dan mengenal Kristus secara baik dan benar. Jadi secara tidak langsung atau bukan secara tidak, maksud dari Paulus menegaskan kepada orang-orang Korintus ada suatu pertumbuhan. Kalau dulunya waktu mereka pertama kali kenal dan menerima Kristus itu masih kanak-kanak dan masih sama-sama. Tetapi dengan pertumbuhannya menjadi dewasa, Paulus mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhan, pola pikirnya tentang Tuhan, dia harus tahu bagaimana Tuhan itu. Dia harus tahu dengan baik dan benar tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi seiring dengan pertumbuhan rohani, semakin hari akan semakin mengenal Tuhan. Semakin hari akan semakin mengenal Tuhan dan akan tahu siapa Tuhan sebenarnya. Mengenal Tuhan secara baik dan benar itu adalah bagian daripada kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, pengenalannya akan Tuhan, pengenalannya akan Yesus Kristus, semakin hari semakin bertumbuh. Maka ketika Paulus menghadapi tantangan, ketika Paulus menghadapi permasalahan, tidak seperti kanak-kanak, digambarkan tadi lebih dewasa. Kenapa? Karena mengenal Tuhan secara baik dan benar. Sehingga dalam kehidupannya, walaupun dia mengalami tantangan, walaupun dia menghadapi suatu persoalan yang besar, sebagai orang yang sudah dewasa, dia mampu, dia berani, dan dengan sikap yang kuat, dia berani menghadapi segala tantangan. Inilah yang dirindukan oleh Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus. Tentu Bapak Ibu Saudara bukan hanya kepada jemaat Korintus. Firman Tuhan ini juga relevan dan ditujukan kepada saudara dan saya. Tuhan menginginkan dalam kehidupan saudara dan saya, pengenalan akan Tuhan tidak berhenti sebatas kanak-kanak. Pengenalan akan Tuhan merindukan satu pertumbuhan semakin dewasa, semakin dewasa. Kenapa? Karena kehidupan manusia di dunia ini semakin ke depan bukan semakin ringan tantangannya, semakin berat tantangannya. Dibutuhkan kehidupan kerohanian yang matang. Artinya matang di sini kehidupan kerohanian yang benar-benar kuat, sehingga tidak goncang imannya di dalam menghadapi segala sesuatu, dan terus mempercayai kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber penolong, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Itu pengenalan akan Tuhan yang benar. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang awalnya dikuasai dengan emosi dalam mengikut Tuhan, menggebu-gebu, luar biasa. Tetapi dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya umur, bukan lagi mencari Tuhan, bukan lagi setia kepada Tuhan. Seringkali yang kita lihat atau yang pernah kita dengar atau pernah kita lihat, justru mereka meninggalkan Tuhan. Ketika kita jumpai dan kita tanya, kenapa engkau meninggalkan Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan gereja? Salah satu jawaban yang umum bisa mengatakan tantangan itu berat. Ada juga yang mengatakan, aku tidak siap menjadi orang Kristen, aku tidak siap menjadi anak Tuhan. Kenapa tidak siap? Karena melihat dirinya, ada yang memandang dirinya kotor, ada yang memandang dirinya tidak layak. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali di dalam konteks yang ada di Korintus, itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Yang dilihat oleh Rasul Paulus, pertumbuhan kekristenan yang ada di Korintus, walaupun mereka sudah lama mendengar pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka jatuh bangun di dalam kehidupan keduniawian. Bahkan kalau kita melihat secara rohani, bukankah orang Korintus juga sudah menerima bermacam-macam karunia? Tetapi mengapa
Mereka bisa jatuh di dalam hal dosa, bisa jatuh di dalam imannya yang diperhatikan oleh Paulus. Karena orang-orang Korintus masih berkata-kata seperti kanak-kanak, yang dibicarakan seperti kanak-kanak. Saudara tahu apa yang kira-kira dibicarakan kalau anak-anak kita kumpul dengan teman-temannya? Anak-anak kita ketika kumpul dengan teman-temannya pasti yang dibicarakan jelas mainan. Aku punya mainan bagus, aku punya mainan yang baru dan lain sebagainya. Intinya apa yang diceritakan itu yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan kehidupannya. Itu adalah gambaran kanak-kanak. Nah, Paulus melihat, maka dia berkata, menggambarkan tadi gambaran seperti anak-anak, berkata seperti anak-anak. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Korintus masih kehidupannya masih duniawi. Walaupun sudah sekian lama menjadi orang Kristen, walaupun pernah mengalami karunia daripada Roh Kudus, tetapi ketika pola pikirnya masih kanak-kanak, yang dibicarakan masih kanak-kanak, ternyata di situ menghambat pertumbuhannya. Sekali lagi saya ingin menjelaskan pola pikir anak-anak dan kata anak-anak. Perkataannya masih perkataan duniawi. Yang dibicarakan masih tentang hal-hal duniawi. Itu yang digambarkan tentang anak-anak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak dalam kehidupan kita kadang-kala diperhadapkan dengan orang Kristen, orang yang percaya, orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, sudah melayani Tuhan, tapi ending daripada masa tuanya meninggalkan Tuhan. Ending dari kehidupannya meninggalkan Tuhan. Disayangkan. Kita bisa berpikir, kembali lagi sama seperti Rasul Paulus melihat kondisi yang ada di Korintus. Kenapa? Yang dibicarakan tentang kanak-kanak, hal-hal dunia. Bahaya buat kita semua, buat anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Ketika dalam perkataan kita, pergaulan kita hanya membicarakan hal dunia, keduniawian, itu akan menghambat kedewasaan kita. Dan lebih bahaya lagi Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang-orang Korintus, kita bisa jatuh di dalam dosa. Bukankah kalau kita keluar melihat pembicaraan di luar, ada sekian banyak orang yang bangga karena dia bisa punya simpanan. Bukan simpanan uang, simpanan wanita. Dengan bangga diceritakan kemana-mana. Ada orang merasa bangga karena bisa menipu temannya. Aku bisa tak tipu, jadi bangga bisa menipu temannya. Bukankah hal-hal itu adalah cara dunia? Buat saudara dan saya tidak lagi berbicara hal-hal seperti itu. Yang diinginkan oleh Paulus, orang-orang yang sudah dewasa, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan yang membawa damai sejahtera. Itu perbedaannya orang-orang anak-anak dan dewasa dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat oleh Paulus dengan jemaat Korintus itulah yang terjadi. Makanya walaupun mereka sudah sekian tahun menjadi orang percaya, mendengar pengajaran, tetapi perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan anak-anak, perkataan keduniawian, maka itulah yang mengikat dalam pikirannya, mengikat dalam hatinya. Maka yang membawa kehidupan anak-anak Tuhan hidup di dalam keduniawian dan jatuh di dalam dosa adalah perkataan. Oleh sebab itu hati-hati di dalam perkataan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dengan Roh. Kita adalah orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan. Dan satu hal dengan pola pikir tadi ya, perkataan dan pola pikir. Paulus menjelaskan, dan Paulus juga memang melihat pertumbuhan atau keadaan jemaat yang ada di Korintus. Pola pikirnya, pola pikir anak-anak yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri, yang hanya egoisnya yang muncul. Bukankah anak-anak kita seperti itu? Inginnya diperhatikan. Biasanya Bapak Ibu yang punya anak dua, kalau tidak bisa hadir di dalam memperhatikan, yang satu mesti bisa cemburu, yang satunya bisa marah. Kalau membelikan sesuatu hanya terfokus kepada yang satu pasti protes. Karena itu memang sifat anak-anak, hanya berfokus.
Marah, pasti marah. Nah, orang-orang Korintus masih punya perasaan anak-anak. Dia menafsirkan tentang kasih. Coba kita lihat judul besarnya dalam pasal 13 adalah judulnya kasih. Dia menafsirkan tentang kasih. Kasih itu hanya berfokus kepada dirinya. Itu pola pikir daripada orang-orang Korintus. Jadi kasih hanya ditujukan kepada dirinya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di dalam pertumbuhan orang-orang Kristen pada saat ini. Apa motivasi saudara datang ke gereja? Kemarin sudah kita bahas tentang berkat supaya diberkati. Tapi kadang-kala juga ada juga yang tidak jauh beda di situ, ingin diperhatikan. Ketika tidak mendapat perhatikan atau terlepas dari perhatikan, wah mulai marah. Mulai marah. Nah, saudara kembali, apa yang dibicarakan oleh Paulus tentang kasih? Kasih yang diajarkan Paulus di sini adalah kasih yang rela berkorban. Seharusnya orang-orang percaya yang ada di Korintus sudah bisa menerapkan kasih Kristus. Karena kasih yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah berdasarkan dengan kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban, kasih yang berfokus juga kepada orang lain, kasih yang menolong, kasih yang peduli. Tetapi orang-orang Korintus kasih hanya berfokus kepada diri sendiri. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, berubahlah supaya menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, kalau saya bertanya, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa lama saudara menjadi anggota jemaat GKM? Kalau saya tanya kepada diri saya sendiri atau pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, berapa lama kita melayani Tuhan? Tentu jawabannya tentang waktu satu dengan yang lain berbeda. Tetapi biarlah kita saat ini berfokus apa yang diajarkan oleh Paulus, supaya pola pikir kita, perkataan kita tidak lagi seperti kanak-kanak. Artinya, supaya perkataan-perkataan kita bukan duniawi lagi yang kita bicarakan. Mari kita mulai bersama-sama, mulai berpikir, berbicara tentang hal-hal yang rohani, yang membangun. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu kita sudah belajar, yaitu membaca firman Tuhan, memiliki waktu di dalam doa. Maka kehidupan kita didukung perkataan-perkataan kita. Saya percaya standar kita adalah firman Tuhan. Pola pikir kita tidak lagi berpikir bagaimana untuk saya, tetapi kita akan berpikir bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan baik. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan tulus. Kalau itu saudara sebagai jemaat, berpikirlah bagaimana saudara bisa menjadi jemaat yang baik, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan jemaat yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita semua menjadi jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan di GKRI yang semakin hari semakin bertumbuh, sehingga menyenangkan hati Tuhan, dan gereja akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah hamba sampaikan, hamba percaya datangnya dari Engkau. Roh Kudus, mohon pimpinan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mampukan kami untuk bisa bertumbuh di dalam kedewasaan, supaya Tuhan melihat kami, supaya Tuhan menemukan kami. Kami hidup di dalam kedewasaan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kedewasaan di dalam mengenal Tuhan, kedewasaan untuk mempercayai Tuhan. Roh Kudus, kami mohon pimpinan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang yang menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang melayani Tuhan dengan segenap hatinya dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam doa sapaan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai di dalam ibadah kami. Dan saatnya kami berdoa. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan.
Biar bangsa Indonesia tetap ada di dalam naungan-Mu. Kami merindukan pemulihan untuk bangsa ini Tuhan, supaya campur tangan Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, bawalah mereka semua hidup di dalam kejujuran dan takut akan Engkau. Biar para malaikat-Mu yang menolong mereka semua, dan pribadi-Mu Tuhan yang akan menentukan bangsa Indonesia ini semakin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Grobogan, secara khusus dengan kasus corona ini Bapa. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan bertindak untuk membersihkan dan memberkati Kabupaten Grobogan ini, sehingga kasus corona tidak akan meluas dan secepatnya bisa teratasi dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Para pemimpin-pemimpin atau petugas-petugas semuanya mendapatkan kekuatan dan hikmat dari-Mu. Sekali lagi supaya corona cepat dipulihkan, bukan hanya di Kabupaten Grobogan, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan. Kiranya Tuhan, tangan kasih-Mu terus menaungi dan memberkati Kabupaten Grobogan. Kami juga bersyukur untuk gereja GKRI yang ada di tengah-tengah masyarakat Jalan Inti Karya ini. Kami rindu gereja-Mu akan menjadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar ini, memancarkan berkat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dengan berkat-berkat dari surga. Hidup damai sejahtera terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang-orang yang tinggal di sekeliling gereja-Mu. Biar mereka juga merasakan puji-pujian yang mereka dengarkan, biar bagian dari sukacita mereka. Demikian juga hamba berdoa untuk jemaat dikasih Tuhan. Angkat kedua tangan untuk menerima berkat. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan yang akan menuntun di dalam langkahmu. Tuhan yang memberkati rumah tanggamu. Tuhan yang akan memberkati usahamu, keuanganmu. Tuhan akan mencukupkan. Oleh sebab itu jemaat dikasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, senantiasa memimpin dan menuntun engkau. Oleh sebab itu, jemaat dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah tangga masing-masing dengan bawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa, membawa kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah bersekutu satu dengan yang lain dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin.